Cap lagi 3, bukan buat tenggorokan, tapi buat hati dan pikiran. Muah. Halo, saat ini kita udah ada di Live to Share, yaitu kolaborasi antara Care to Share dengan Kolektiva, Kreatif, dan juga saat ini kita udah bergabung sama Dr. Anastasia Fodianto, yaitu seorang relawan dokter di salah satu rumah sakit di Jakarta, betul ya? Betul. Nah, hari ini kita bakal ngomongin beberapa topik nih, yang pastinya sesuai seputaran soal corona, yaitu soal corona pada saat ini seperti apa, dan juga APD-nya bagi dokter, dari sisi dokter, lalu juga soal donasi dari sisi Care to Share, seperti apa saat ini yang masih dibutuhkan, dan sebelum kita mulai semuanya, kita lebih baik perkenalan dulu kali ya, sama Dr. Anastasia Fodianto, boleh diperkenalkan dulu. Hai semua, perkenalkan saya dengan Dr. Anastasia Fodianto, biasa dipanggil Tasya. Saat ini saya bekerja sebagai salah satu relawan di rumah sakit di Jakarta, sebagai garda terdepan. Oke, berarti lu yang memastikan supaya rumah sakit aman dari orang-orang carrier ya? Ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi semua pengunjung maupun pasien, pengantar yang mau masuk ke gedung pasti harus ngelewatin kita-kita dulu juga, harus di-screening. Mantap. Sekarang silakan Jacqueline, boleh perkenalan? Halo, aku Jacqueline, aku dari Care to Share. Kalau kalian belum familiar sama Care to Share, jadi Care to Share itu tuh salah satu organisasi non-profit yang lagi ngadain fundraising untuk kotak intubasi. Fokusnya di kotak intubasi aja. Kotak intubasi aja. Dari lu sendiri pas selama jadi relawan ada buat dari pengalaman lu deh. Pengalaman lu, apa pengalaman lu yang pernah lu rasain selama jadi relawan? Yang menurut lu kayak deg-degan atau kayak seru atau gimana? Oke, mungkin dari sukanya dulu kali ya. Kan sebenarnya saya sendiri baru lulus kayak sekitar 2 bulan yang lalu. Lagi nunggu yang namanya internship atau wajib kerja gitu kan. Kayak buat dapetin SIM, buat prakteknya gitu. Nah, jadi ini kayak sebuah pengalaman buat aku bisa terjun langsung ke lapangan, langsung ketemu pasien. Tapi mungkin kalau dukanya ya pasti kan was-was. Kayak, kena nggak ya gue gitu. Kayak dia... Apalagi kalau misalnya dia udah ngomong nih gejala-gejalanya dia, terus belum lagi misalnya dia dari riwayat kontak, itu tuh kayak makin gila, pengen mandi segera gitu, kayak pengen ganti baju segera gitu, kayak gitu sih was-was. Tapi kayak ya kan orang namanya juga jadi relawan pasti karena emang panggilan. Jadi menurutku ya kalau misalnya mundur sih ya namanya bukan relawan ya. Jadi kan maksudnya emang ini panggilan, jadi emang I'm doing it with my full heart gitu. Ada yang begini ya. Salut. Maksudnya untuk jadi relawan gitu kan berarti lu pasti ada lo korbanin dong. Dengan selama 2 bulan ini karena lu jadi relawan di COVID pula. Berarti lu di karantina nggak lu? Setelah pulang dari rumah sakit atau lu masih tinggal bareng keluarga? Untungnya kan kalau saya sendiri latar belakangnya itu keluarga dari semuanya dokter ya, mama, papa, oma, opa tuh emang semuanya dokter. Jadi emang semua dari awal pas aku ditawarin jadi relawan, aku udah tanya dulu ke keluargaku, kayak boleh nggak jadi, maksudnya kan emang di rumahku juga ada oma opaku yang udah berusia kan, jadi maksudnya kayak mereka mendukung, ya udah aku terima, terus kayak mereka juga nggak ngusir atau kayak nyuruh, udah diam aja tuh di rumah sakit, kayak sebenarnya disediain ruang koas namanya, jadi kayak membuat dokter-dokter stay, cuman kayak keluarga mendukung, kayak nggak usah, pulang aja, yang penting kan bersih, mandi, sampai rumah mandi lagi, kayak gitu. Jadi berarti kalau lu keluarga dokter ada selain lu ada juga anggota keluarga lu yang bertugas di mengenangani COVID ini? Ada. Jadi kan kalau mamaku sendiri tuh spesialis paru. Jadi benar-benar di pandemi ini dia kerja keras banget. Kayak udah berapa bulan ya? 3-4 bulan kali ya, dia benar-benar kerja keras. Setiap hari lebih dari 12 jam hampir dia keluar rumah. Jadi pagi berangkat jam 6:30, terus pulangnya tuh sampai kayak jam 7 lewat gitu. Itu pun siang nggak pulang. Kan dia kerja di 2 rumah sakit kan. Itu padahal swasta dan bukan rujukan. Dia kerja sampai lebih dari 12 jam. Jadi berarti kayak pasien COVID-nya banyak di sana, di rumah sakit nyokap lu? Kan maksudnya pasti kan dokter nggak cuma nanganin COVID, maksudnya dia pasti tetap poli, yang rawat jalan gitu misalnya, lalu juga terima konsul, belum lagi rawat-rawat pasien. Jadi kayak emang maksudnya numpuk gitu loh kerjaannya. Kan pakai APD aja tuh sebenarnya lama. Jadi kan misalnya ada 5 nih misalnya yang dirawat. Jadi dia harus 10 kali tuh buka baju. 10 kali?
kan masuk ke pasien pertama pakai dulu, masuk ngobrol-ngobrol, keluar lagi ganti, masuk ke pasien kedua punya APD lagi. Jadi kayak emang benar-benar satu gitu loh APD-nya, bukan kayak dipukul rata semua berlima satu APD kayak gitu. Jadi berarti satu orang aja butuh APD banyak sebenarnya. Iya. Oh makanya ya gitu. susah juga berarti ya. Butuhannya berarti banyak banget ya. Iya. Jadi emang buang waktu sebenarnya. Maksudnya kan kasarnya income lu sama, tenaganya tapi lebih gitu. Buang waktu lebih gitu. Ya tapi karena lu udah sumpah dokter ya. Iya. Lagi ya? Itu kayak udah ini ya, udah kayak harus dijalanin mau gak mau. Kalau kayak emang passion kan pasti terima. Kalau enggak ya pasti kan cuti lah atau apa gitu loh. Maksudnya di masa pandemi ini gitu daripada. Tapi pernah gak sih lu kayak ngerasa, maksud gue, ngerasa kayak, maksudnya gini loh, kita udah melakukan PSBB nih kan. Terus ya orang-orang, ya awal-awalnya banyak yang bilang dokter-dokter itu kan pakai kertas, kamu di rumah, saya di sini, biarkan saya di sini gitu kan. Yang pesan-pesan kayak gitu. Tapi ending-endingnya orang-orang masih tetap gak di rumah, masih tetap nongkrong-nongkrong jalan-jalan. Dan akhirnya pasien kita naik terus. Dan dokter pun makin banyak waktu yang habis kan. Sampai akhirnya orang-orang udah mulai, dokter-dokter ya waktu itu sempat keluar hashtag Indonesia terserah. Menurut lu gimana? Mungkin dari hashtag itu pasti kayak banyak orang mikirnya aneh-aneh ya. Maksudnya kan kayak itu sebuah opini, jadi pasti nangkepnya beda-beda. Kalau misalnya dari segi medis kan pasti dia mikirnya kayak gue udah capek-capek bantuin pasien yang sakit, tapi kayak kalian semua tuh masih keluar rumah, masih nggak ikutin aturan yang ada. Padahal kan maksudnya ya sebenarnya mungkin itu bentuk kekecewaan kali ya, bukan kayak marah atau gimana, tapi lebih kayak ya kecewa aja kita udah berusaha maksimal menangani pandemi ini, tapi kayak kalian kok nggak bisa bantu dari rumah seperti itu. Iya sih. Cuman waktu itu sebenarnya ada yang itu juga ya Jack, yang kayak lumayan ofensif sebenarnya dari dokter itu kan, yang kayak yang kertas apa tulisannya? Kayak intinya ya kayak lu di rumah nggak atau enggak kamar jenazah menunggu kamu gitu. Itu kan ya, tapi agak ofensif, tapi menurut gue nggak apa-apa. Kalau gue sih maksud gue ya mungkin kesel kali, udah gedek, gue udah kerja ya kayak tadi Tasya bilang, gue udah capek-capek ngabisin waktu bla bla bla, tapi lu masih aja begitu. Iya sih, sebenarnya sih gue awalnya juga ngeliat itu nggak apa-apa sih, biar kayak masyarakat lebih kayak aduh tahu diri dikit, kayak lu ya udah di rumah dulu kesian gitu loh dokter-dokter. Cuma kalau yang masalah sampai kamar jenazah itu kayak udah agak nggak etis sih menurut gue pribadi ya, karena dia udah seorang dokter, harusnya dokter kan ya kesel wajar, cuma kayak nggak layak deh segitunya sampai nulis kayak itu kan nyumpain orang kayak agak nyumpain orang gitu kan. Ya nggak sih, nggak tahu sih ya. Tapi kasihan loh mas gue, dokter-dokter tuh udah ya kayak gini deh keadaannya. Lu ya banyak yang bilang juga kan, kayak dokter tuh sekarang yang jadi garda terdepan untuk perang lawan yang nggak kelihatan, tapi masalahnya peralatan mereka untuk perangnya nggak segitu tercukupinya gitu. Soal APD aja tadi kan yang temennya di Tangerang masih nggak ada, malah kan dia pakainya cuman apa tadi namanya gaun kayak besok gitu bentuknya. Ya kimono gitu doang gitu. Padahal mereka masih perang yang mereka juga punya keluarga gitu kan. Dan dokter yang meninggal juga udah banyak gitu, nggak cuma dikit. Jadi ya sebenarnya pengamanannya kurang ya. Dokter ini ya, Tas. Iya. Makanya sebenarnya donasi membantu banget dong, Tas. Dengan banyak kan sekarang banyak banget nih donasi. Iya. Tapi menurutku sebenarnya lumayan disayangkan sih. Kayak kan pasti ada yang mau donasi, tapi kadang tuh belum memenuhi syarat, jadi malah jadinya kayak wasted gitu loh. Sebenarnya sayang aja sih. Maksudnya gimana? Kan kayak beberapa tuh pernah temennya mama saya mau ngirimin APD. Dia udah konsul ke aku, dia bilang boleh nggak minta ukuran, spesifikasi, bla 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 bla. Tapi ternyata pas dia kirim tuh bentuknya bahan plastik gitu loh. Maksudnya kayak ya bisa sih dipakai, tapi maksudnya kayak tetap nggak memprotek lah gitu, cuman kayak ya barrier aja gitu, kayak baju aja, cuman ya tetap aja bisa kayak terinfeksi juga gitu loh. Tapi dengan yang misalnya di CareToShare kan ngasih intubation box nih, misalkan gue pasien,
Gue bukan pasien COVID deh misalnya, gue pasien apa, tapi gue juga nggak tahu gue COVID positif apa enggak karena hasilnya belum keluar misalnya. Gue dipakein intubation box, bisa nggak dokter datang nggak usah pakai APD? Cukup aman nggak untuk? Kan pasti semua pasien awalnya misalnya kan kayak di anamnesis ya, ditanya-tanya keluhannya apa. Nah dari keluhan itu biasanya akan ditelusurin lagi ke pemeriksaannya. Pemeriksaan apa sih yang menunjang? Misalnya kan kalau kayak COVID, kan itu biasanya dari parunya tuh ada suara kasar namanya. Nah, nanti diterusin lagi, dilakuin kayak CT scan, X-ray, ambil darah. Nah, emang kalau misalnya pasien ini nggak memenuhi syarat ke COVID, itu ya udah emang nggak akan masuk ke area isolasi. Tapi kalau misalnya kayak tadi Koko bilang hasilnya belum keluar, kok tapi curiga ya tiba-tiba misalnya demam ataupun misalnya CT scan-nya kok kayak burem-burem, ada apa nih gitu. Nah, itu biasanya akan langsung masuk ke isolasi. Jadi kayak benar-benar dianggap COVID sampai dia bukan COVID. Kebayang nggak sih? Jadi kayak dia akan keluar dari ruang isolasi kalau emang benar-benar hasilnya itu bukan COVID. Tapi karena sekarang ini masih abu-abu, ya udah kita akan tetap anggap dia sebagai COVID seperti itu. Jadi kayak emang barrier buat semua orang, bagi keluarga dia, bagi dokter, bagi perawat yang nanganin, daripada kita malah miss ternyata dia COVID, tapi dia di ruang biasa aja gitu kan, jadinya malah mengacaukan satu lantai perawatan kayak gitu. Tapi andai kata bagi orang itu, terusnya mereka kan sebenarnya misalnya gini, kita belum tentu pasti tahu tuh orang positif atau enggak misalnya. Dan kalau kita datang pakai APD, misalnya APD-nya kurang gitu, jadi disayang-sayang. Jadinya dikasih intubation box aja gitu. Berguna nggak sih? Untuk dokternya biar dia lebih safe atau penularan virus jadi nggak bisa atau gimana? Sebenarnya kalau untuk pasien yang belum diketahui dan dia sadar, menurutku pakai intubation box itu bisa jadi fobia ya, kayak klaustrofobia. Soalnya kan maksudnya tiba-tiba kayak mukanya melek tapi dikerangkeng gitu kan kasarnya. Jadi kayak lebih gunanya sih untuk pasien ICU, pasien operasi yang emang akan main di daerah mulut dan hidung. Kalau misalnya awake gitu kan nggak perlu ya, paling butuhnya jaga jarak aja gitu. Berarti biasa dipakainya di ICU untuk si box. Iya. Soalnya kan biasanya emang karena kita mau cek swab per hari, kita mau lihat perkembangan dia gimana, atau kalau misalnya di ruang operasi karena kita kasih alat bantu nafas kayak gitu. Penting juga berarti ya. Maksudnya selain dari APD ya. Tapi andai kata buat COVID sendiri ya, pakai intubation box tuh benar-benar bisa mengurangi resiko penyebaran nggak sih? Bisa banget sih kalau mengurangi, tapi kalau meniadakan penyebaran sih nggak bisa 100% ya. Aku sih nggak yakin 100%. Maksudnya kan pasti ada lah kayak kelalaian, kegeser, tiba-tiba sterilisasinya kurang seperti itu. Tapi kayak sangat membantu sih. Maksudnya kan tetap jadi proteksi, kayak double protection juga yang tadi Koko bilang gitu. Oh, karena ya intinya kita nggak tentu tahu ya, kayak tadi baju APD aja bisa bolong gitu kan. Iya. Masih mungkin gitu loh, ada kemungkinan. Iya, bisa aja misalnya dia ngebantu nih, tapi kan pas misalnya kayak intubasi itu kan kayak pakai alat besi buat ngebuka mulutnya kan. Nah, misalnya pas kita udah copot besinya, ya misalnya nggak langsung dimasukin ke cairan steril gitu, misalnya dimain-mainin dulu lah atau dibawa kemana dulu kan, itu juga bisa nyebar gitu loh. Jadi kayak ya mungkin nggak salah si intubation box-nya artinya, cuman kan karena droplet itu nggak kelihatan, jadi yang nggak tahu yang salah yang mana nih jadinya gitu kan. Iya. Benar. Kalau dari gue tadi kepikiran lagi yang keluarga lu kan dokter semua nih. Berarti nyokap lu dokter paru. Iya. Berarti bokap lu juga dokter. Bokap, iya. Bener-bener semua dokter tuh di rumah lu. Iya. Dan gak ada yang takut atau gimana gitu kalau dokter? Enggak sih, mungkin gimana ya, kayak emang panggilan, terus juga ada dukungan, dan juga kita emang menerapkan ya hygiene sih, jadi ya nggak worried sih. Jadi kayak emang kayak misalnya mama saya pulang, ya udah dia langsung mandi dulu, baru nanti makan bareng atau apa kayak gitu sih. Pokoknya kayak ya selama kita menerapkan. Coba deh, gue juga pengen tahu sih sebenarnya seharusnya gimana sih untuk menjaga di rumah itu, untuk menjaga kebersihannya di rumah. Misalnya gue habis pergi keluar, gue benar-benar harus di depan gue buka baju semua gitu apa gimana?
Enggak sih, mungkin kalau orang awam, maksudnya yang bukan yang tenaga medis, ya masuk rumah paling cari wastafel atau air mengalir ya, cuci tangan, atau misalnya kalau emang nyediain hand rub sebelum masuk rumah ya boleh juga. Terus ya paling biasanya sih langsung mandi, langsung ganti baju, kayak ya nggak memperbaiki sih, menyegarkan diri aja gitu kan, maksudnya kita nggak tahu ya di baju kita tadi nempel nggak ya sama siapa, atau nempel kena benda apa, kayak gitu. Ya, Ya gitu aja kebersihannya sih di kita situ. sehari-hari, iya. Kalau di rumahku Berarti sih nggak sampai kayak ngambil paket emasnya disemprotin, barangnya disemprotin, enggak sih, paling sini kayak tuh ya udah lempar itu. kayak Parah paling sih. cuma terima, taruh, ya udah cuci tangan, terus baru buka kardusnya kayak gitu sih. Maksudnya nggak terlalu lebay sih di rumahku, nggak terlalu gimana. Lumayan salut sih, padahal kamu juga kerjaannya di rumah sakit, semuanya dokter, malah jadi Iya. lebih ini kan. Mungkin Malah karena kayak aku dokter kali jadi lebih ngerti. Ya Iya, mungkin tapi karena kalau lebih ngerti kayak juga ya karena aku pribadi juga gitu, kayak orang nganterin paket, aku semprotin dulu, aku jemur semua. Terus kalau habis pergi juga semprotin satu badan pakai disinfektan, terus langsung buka baju, langsung mandi, gitu-gitu. Ini banget sih, beda banget sih. nah sih Kayak kalau bawaannya tenaga parno gitu. kalau tenaga medis sekarang kita semua pakai baju namanya scrub gitu loh, yang kayak baju warna-warni yang di film-film gitu loh. Jadi kayak Apa tuh? baju Oh, scrub, jaga, nggak pernah denger. scrub yang kayak baju warna merah, warna biru, baju Hmm? jaga. Jadi pokoknya Oh, kayak nggak ada. misalnya, jadi kita masuk rumah sakit, itu pokoknya bajunya berbeda-beda. Jadi kayak misalnya, gimana ya jelasinnya ya, masuk nih ke rumah sakit, poli atau berkegiatan, ya udah nanti pulang mandi dulu, ganti baju untuk pulang, ya udah sampai rumah tinggal mandi lagi gitu. Jadi kayak emang bener-bener ngurangin kontaminasi. Jadi kalau dulu kan pasti dokter cuman ya udah dateng, poli, pulang gitu. Kalau sekarang tuh dateng, poli atau ketemu pasien, habis itu ganti baju, mandi, pulang kayak gitu. Jadi emang maksudnya bertahap gitu loh untuk mencegah penyebaran itu gitu. Oh. Safety reasons aja sih. Emang effortnya lebih aja juga. Gue penasaran juga deh, kalau misalnya dokter relawan tuh digaji nggak sih? Kalau dokter relawan enggak sih, tapi kayak aku pernah dimintain rekening, cuman belum ngeliat maksudnya bener ada yang masuk atau enggak. Soalnya waktu itu kan pemerintah sempat bilang kan bakal ngasih insentif ke dokter-dokter. Nggak tahu sih. Itu ada yang jalan nggak? Kalau misalnya di keluarga lu deh kan ada yang dokter juga tuh, yang paru itu kan langsung juga kan? Iya, mamiku sih bilang ya kayak mau dikasih insentif, cuman emang mamiku kayak emang nggak terlalu memantau gituan sih, emang orangnya bener-bener ya udah santai ya udah aja, jalanin emang, aja gitu ya. Iya, dia kayak emang passion dia, ya udah gitu, dia bener-bener nggak pernah ngeluh, ya udah. Tapi gue penasaran ada apa itu jalan sebenarnya ada apa enggak sih gitu, kan nggak ada yang tahu kan. Iya. Tapi sebenarnya kalau dari sisi dokter lu dan keluarga lu, dengan lu bertugas kayak gini dan lu dikasih duit aja gitu, tuh gimana pandangan lu? Maksudnya kan ada orang pandangannya gini ya, yang Indonesia terserah, terusnya ada orang yang komen kan, ada orang yang against sama itu. Dia bilang, lu kalau misalnya lu jadi dokter tapi lu bilang kayak gitu, ya nggak usah jadi dokter. Padahal lu udah jadi dokter kayak gini, lu dapat insentif, dapat gaji. Jadi ngerti gak sih? Jadi patokan mereka tuh uang. Lu tuh kerja dapat duit gitu. Lah gue masyarakat biasa, gara-gara kayak gini gue nggak bisa dapat duit gitu. Pandangannya kan kayak gitu. Sebenarnya menurut kalian yang keluarga dokter, seberapa emang seperti gimana sih pandangannya tentang kayak gitu? Menurutku kayak pemerintah aja bilang insentif, tapi kan nggak disebut juga ya berapa persen. Terus kita juga sejauh ini sih belum melihat insentif itu nyampe. Jadi kayak emang kalau misalnya keluargaku sendiri emang bekerja karena passion, jadi menurutku nggak akan terbebani sih. Cuman kalau orang luar ngerasa kayak kita kerja di pandemi ini dapat duit banyak gitu-gitu, enggak sih menurutku, karena itu tuh buang waktu, kayak kasarnya banyak nih pasien. Padahal ya nggak semuanya dipegang sama dokter satu gitu loh. Maksudnya kan pasti banyak dokter, terus juga ya mungkin orang luar ngertinya nih dokter sekarang megang 20 pasien nih gitu. Padahal enggak, belum tentu, bisa aja sebenarnya cuma 5, tapi ya buang waktunya aja karena harus mesti tes ini, proteksi tes diri. itu. Iya, jadi kayak padahal kan pasiennya itu pun akan bayar sama loh, kayak misalnya cuma sakit batuk-batuk pilek gitu loh. Maksudnya nggak akan lebih.
bukan kayak misalnya karena dia positif corona bayarnya 1 juta misalnya, enggak, tetap aja misalnya ya patokan dokter itu berapa ya udah segitu, mau penyakit apapun. Jadi sebenarnya lu kerja, maksudnya untuk dokter-dokter itu kerja lagi kayak gini, ya lu dapat uang biasa, tapi kerjanya luar biasa gitu. Iya. Nggak ada Nggak yang menyenangkan tambahan kok bla bla bla. katanya. Nggak menyenangkan. Kalau kata Kenapa mamiku nggak mungkin udah menyenangkan? bosen kali ya, udah bosen, udah lama. Jadi kayak ya dia bilang kayak jangan kira ini tuh menyenangkan gitu loh. Maksudnya kan capek kan pagi, belum lagi harus terima konsul yang lain gitu-gitu loh maksudnya. Ya kayak gitu. Terus kayak di IGD misalnya dapat konsul sering banget miss. Jadi kayak sering dibilangnya, "Oh, ini corona." Padahal ternyata penyakit yang biasa aja gitu loh. Tapi kayak miss malah jadi meninggal kayak gitu. Jadi kayak gimana ya? Maksudnya ya jangan anggap remeh lah kerjaan ini. Maksudnya kayak emang sih dokter capek, tapi maksudnya kan ya kita juga berusaha maksimal gitu loh, kayak ya udah kalau emang pengen banget nyoba posisi kita ya udah coba aja gitu, kayak nanti baru rasa gitu. Iya, benar-benar. Karena orang cuma lihat lu enak lah, lu masih punya kerjaan, gue di PHK nih gitu kali ya. Iya, kayak kesannya kan kita wah dapat pasien banyak nih gitu. Padahal kan maksudnya tekanannya juga besar ya kan, mereka pasti mengharapkan sembuh. Belum lagi was-was kena nggak ya, kayak gitu. Jack, kita ngobrol sama tentang care to share dikit ya. Untuk care to share berarti sekarang kan masih fokus di intubation box sampai saat ini. Betul. Sudah dikirim ke beberapa rumah sakit. Berapa rumah sakit sekarang? Nah, kalau beberapa rumah sakit itu terakhir kita udah kirim 37 rumah sakit dan itu nyebar sih di seluruh Indonesia emang. Cuma yang kita udah kirim tuh ke Pulau Jawa, Sumatera, NTT sama Papua. Gitu. Totalnya udah berapa? Total yang udah dikirim itu 37 rumah sakit. 37 rumah sakit berapa box berarti? Itu 80 box. 80 box. Jadi kita bagi per batch gitu. Biasa kita 1 batch, kita kirim 40 box. Tapi ini benar-benar nggak ngambil untung ya? Nggak ambil untung sama sekali. Nggak habis donasi. Soalnya kebetulan kita beli intubation box-nya itu sama supplier akrilik, dan itu saudara gue sendiri gitu. Jadi emang bisa dipercaya lah. Dan mereka jualnya gimana? Maksudnya mereka jual harga modal doang apa? Iya, jual harga modal doang sih. Benar-benar. Jadi ya bisa saling membantu lah intinya gitu. Mereka juga tergerak untuk jual harga modal gini-gini jadi. Terus kalau untuk kan sebenarnya untuk donasi gini kan agak susah. Kalau dari pandangan gue ya agak susah untuk nemu kan rumah sakit mana yang butuh intubation box. Iya. Nah kemarin itu sih kita sempat, kan kita selalu blast ya di Instagram. Terus kalau misalnya emang ada rumah sakit yang membutuhkan, langsung approach kita aja gitu. Nah awal-awal sih, jujur awal-awal kayak nggak expect, paling beberapa rumah sakit lah gitu. Mungkin lebih penting APD yang lain ya gitu. Tapi ternyata udah berapa minggu dijalanin makin banyak tuh yang minta gitu, yang request gitu-gitu. Oh, mereka yang datang ke kalian gitu ya? Iya, bahkan mereka sendiri yang datang ke kita, langsung email, langsung isi form segala macam, butuh boxnya berapa, gitu-gitu. Dan berarti, pastinya kita sebelum kirim, kita juga ini sih, kita cross-check dulu. Kayak apakah mereka pernah dapat donasi sebelumnya, atau kira-kira kondisi di sana tuh gimana, jadi kita kasih boxnya tuh sesuai gitu loh. Gimana cara kalian memastikan supaya benar-benar boxnya tuh dipakai untuk kesehatan gitu? Kan ada, maksudnya gini, kan ada juga yang kejadian kan, beberapa yang donasi, misalnya ngasih apa, masker lah atau ngasih APD atau apa, terusnya malah ditimbun sama pihak yang nggak bertanggung jawab atau gimana gitu. Nah, kalau kayak gitu sih sebenarnya kita nggak bisa, ya ini balik lagi asas kepercayaan ya, cuma kita salah satu cara untuk menghindarinya, itu kita sablon gitu di kotak kita. Jadi itu menandakan kalau barang ini tuh barang donasi, nggak bisa. Kalau kayak diperjualbelikan kayak agak-agak gimana nggak sih? Jadi kita sablon ada tulisan dari care to share gitu. Apa? Sablonnya bisa dilepas? Enggak sih, nempel udah. Susah sih untuk dilepas itu pasti. Tapi soalnya bener loh, maksudnya corona ini membuat jadi banyak orang yang baik juga. Jadi banyak orang yang berbuat baik, tapi banyak juga yang tetap yang berbuat itu gitu. Iya sih, kayak
mungkin sama-sama sama-sama lagi struggle, jadi kayak segala cara dihalalkan gitu sih. Ngerti banget sih emang. Makanya mesti kita sih so far kita cross check beneran sih ke rumah sakitnya. Maksudnya kayak kita message kayak ini yakin ya, maksudnya selama ini belum ada donasi atau apa gitu. Gimana situasinya? Kalau di rumah sakit lu gimana, Tas? Jadi kan APD kata lu cukup sebenarnya. Itu pemenuhan APD itu dari donasi atau emang dari rumah sakit atau gimana? Sebagian besar sih di-provide sama rumah sakit. Soalnya kayak emang bener-bener kita tuh di-approach sama direktur utamanya kan. Jadi kayak emang dia pengen melakukan screening ini, kegiatan ini. Jadi kayak emang dia bener-bener planning banget. Kayak kita disuruh cari supplier buat beli APD, masker, ini, itu. Terus juga kayak sabun-sabun buat nyucinya. Bener-bener dia provide gitu loh. Jadi kayak emang pas kita turun ke lapangan tuh ya benar-benar siap gitu dan juga minim buat terpapar. Untung ya rumah sakitnya sigap juga ya lumayan. Iya. Sigap tapi sih itu. Ada donasi juga nggak yang ngalir ke sana? Ada aja sih makanan biasanya kayak gitu. Tapi bukan untuk medisnya karena udah tercukupi gitu ya? Iya. Ya gitu ya suka dukanya. Kalau dokter-dokter daerah susah tuh. Untuk dapat kayak gitu, kayak yang tadi si Jacqueline kan sampai akhirnya dia harus approach ke donation untuk mereka dapat APD gitu kan, Jack? Iya, makanya kayak makin ini sih, gitu nyah rasanya. Kenapa? Apaan? Emang ada cerita? Ini lumayan banyak sih. Jadi kayak ada satu dokter yang kita kan emang, dia minta request kan untuk disumbangin kotak intubasi gitu. Terus malah bahkan dia mau beli gitu, kayak dia bilang kayak apa saya beli aja ya gini-gini. Maksudnya kayak aduh udah lagi susah. Terus dia di daerah kan lumayan di NTT gitu. Waduh, pokoknya jauh lah dari Jakarta. Terus dia kayak dia rela, ya udahlah saya beli aja gini-gini. Maksudnya kayak ya ampun sekarang dokter udah kerja segitu keras dan dia bahkan dia mau beli sendiri gitu. Kayak saya bantu-bantu aja gitu. Itu kayak bikin ini sih. Salah satu momen kayak gila ternyata emang dibutuhkan ya sampai segitu sampai dia mau beli gitu, mau beli sendiri pakai duit sendiri loh, dia nggak minta rumah sakit atau apa gitu. Tapi akhirnya dia nggak beli kan? Enggak, akhirnya kita kasih juga. Akhirnya kalian jual juga. Enggak lah, ini maksudnya masih jujur kan selalu. Jadi kita kasih gitu-gitu. Terus apalagi ya? Ada juga nih, jadi kita sempat dapat list rumah sakit tambahan dari salah satu charity karena mungkin mereka nggak ke-handle gitu, dan ternyata rumah sakit itu masih membutuhkan banget itu sih. Maksudnya gimana? Dari charity lain dia ada list rumah sakit yang nggak ke-handle sama dia. Oh, dia jadi kerjasama ngasih datanya ke kalian gitu? Iya, dia ngasih data ke kita gitu. Terus akhirnya bisa dikirimkan? Bisa. Kita masih ada beberapa yang udah mau dikirimkan, ada beberapa yang masih ongoing gitu sih, masih produksi lah. Kalau proses pengirimannya tuh gimana sih, Jack? Proses pengirimannya sih sebenarnya mirip kayak kirim paket biasa ya. Jadi kita bungkusin boxnya pakai kayu biar lebih aman gitu kan. Terus nah kebetulan nih kemarin kita sempat kerjasama juga sama satu ekspedisi namanya Antar Aja. Terus dia dengan baik hati kayak kasih free ongkir loh ke pengirimannya gitu. Jadi beberapa rumah sakit kita nggak bayar ongkos kirimnya. Tapi sisanya ada beberapa yang bayar sih. Nah itu kalau yang keluar Pulau Jawa sih lumayan mahal sih ongkirnya. Karena itu kan boxnya gede. Jadi begitu deh. Kita juga masih mengharapkan donasi lebih. Mengumpulkan dana lebih. Ada bantuan-bantuan juga ya dari gitu. Pihak-pihak lain untuk pengiriman. Kemarin kan aku juga sempat dengar ya ada dari TNI bantu untuk ke Papua itu kan. Iya, itu juga wah gila sih, itu juga keren banget. Jadi kita sempat ada request kan dari rumah sakit Papua, terus kayak kita mikir kan, gimana ya cara kirim ke Papua? Maksudnya kirim ke Pulau Sumatera aja tuh ongkirnya lumayan mahal, apalagi ke Papua. Terus kan sekarang susah ya, banyak yang ditutup segala macam. Terus tiba-tiba kayak dikenalin sama satu TNI Angkatan Udara, terus mereka mau bantuin kirim pakai pesawat Hercules ya namanya. Gitu. Jadi itu salut banget sih. Bener-bener sekarang kayak aduh gila-gila segitunya orang kayak rela bantu gitu-gitu.
Ya makanya yang tadi aku bilang dalam hal kayak gini tuh membuat orang jadi banyak yang baik, tapi juga nggak menutup kemungkinan buat orang yang nyari celah gitu loh. Benar sih emang. Ini ada komen nih di live-nya di Jacqueline dari siapa nih? Dari Jonathan Andrianto. Iya. Dia lagi. Gimana mana Atan ya? Jadi dia bilang gini, ini buat Tasya nih. Dia mau nanya dalam konteks Indonesia terserah tadi, kan itu kata lu tadi menunjukkan rasa lelahnya. Maksudnya dokter tuh capek gitu kan, menunjukkan itu kan, benar nggak? Nah, yang dia mau nanya adalah etis gak kita sebagai dokter menunjukkan rasa lelah kita dalam menangani penyakit? Bukannya kita udah disumpah? Ya sebenarnya sih etis nggak etis ya tergantung cara pandang setiap orang sih. Tapi menurutku kalau emang dari awal berdedikasi untuk turun ke lapangan ya harusnya sih nggak mengenal lelah ya. Maksudnya kan kayak emang itu pilihan kita untuk melaksanakan, kenapa tiba-tiba ngerasa lelah, kenapa tiba-tiba komplain seperti itu. Tapi mungkin itu lebih kayak buat nyadarin masyarakat kali ya, kayak di sini kita tuh berjuang loh, maksudnya jangan kayak dianggap remeh atau gimana ya, maksudnya kayak menyenangkan kerja di pandemi kayak gini, kayak kita juga butuh usaha kalian di rumah, tetap menjaga kesehatan lah, PSBB seperti itu. Jadi sebenarnya ada dua sisi ya, dua pandangan ya dalam hal kayak gini. Maksudnya gue sebagai masyarakat ya, gue bukan apa-apa gitu. Maksudnya gue ngeliat para dokter yang kayak gitu, yang Indonesia terserah, gue nggak apa-apa. Gue malah ya udah, emang bener dia ngomong kayak gitu karena masyarakatnya batu gitu kan. Lu udah gue suruh di rumah malah nggak di rumah-rumah, lu sakit, terusnya lu ke dokter nambahin kerjaan, maksud gue. Mestinya lu nggak sakit, menambahin pasien yang malah lu nambah penularan gitu. Tapi kalau di sisi lain ya soal etis ini juga yang tadi lu bilang, kalau emang lu passion ya harusnya lu nggak segitunya gitu. Tapi gue nangkepnya sih kalau itu soal awareness sih, untuk ningkatin orang-orang, cara meningkatkan awareness masyarakat ya. Gitu. Kayak gertakan untuk menyadarkan gitu. Iya, mungkin di gitu. Tapi kan akhirnya diubah kan jadi Indonesia Jangan Terserah. Nah itu gue nggak paham tuh. Itu buat counter itu ya, gimana tuh Tas menurut kamu? Indonesia Jangan Terserah tuh apa sih sebenarnya? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya. Udah nggak ngikutin. Menurut gue sih ya kayak gila kalau misalnya dokter udah mulai capek, gimana lewatinnya gitu. Kalau nggak ada dokter sekarang udah yang kayak yang terpenting gitu nggak sih? Ya kalau bisa jangan terserah gitu. Ini ada komen juga nih. Sorry. Ya ngomong-ngomong Des. Sorry. Kayak di rumah sakit aja sekarang tuh makin rame sih menurutku. Sejak sebulanan yang lalu tuh kayak bingung ya, maksudnya kayak rame sama apa nih maksudnya? Rame sama pasien COVID? Kayak misalnya nih satu orang sakit, yang nganter ya udah sekeluarga, bener-bener kayak satu rumah tuh keluar untuk nganter gitu kayak. Hah? Iya, kayak misalnya anaknya sakitnya apa? Ya udah bapaknya, emaknya, saudara-saudara di bawah semua gitu. Maksudnya kayak ya bingung ya, kayak emang safe ya di rumah sakit, kayak bukannya rumah sakit itu tempat orang dirawat. Paling gak safe ya. Iya, makanya kayak bingung sih, ada yang kayak oh ya saya cuma mau nganterin, kayak oh ya saya mau ke dokter ini. Maksudnya kayak kalau emang gak urgent kenapa harus datang sih gitu loh, kayak kadang tuh penyakitnya gak urgent gitu loh, kayak ya udah cuman ya gak apa-apa sih. Kan emang orang gak tahu ya itu urgent atau enggak sebenarnya, cuman kayak gemes aja gitu ngeliatnya, kayak mungkin karena panik kan ya. Iya, kayak heran aja kenapa masih rame gitu. Tapi mungkin juga karena udah bosen di rumah, jadi pergi, yang penting pergi gitu. Iya sih, bisa jadi. Aduh. Ini ada juga nih yang komen juga nih, si Marcella Devandi. Bilang, FYI APD di tempat Tasya jadi relawan sebenarnya cukup karena dia area swasta. Tapi memang kenyataannya teman-temannya dia yang lain di daerah utamanya RSUD nggak cukup APD-nya. Ya itu problemnya kan. Kalau rumah sakit RSUD yang emang punya negara gitu kan susah sebenarnya. Untuk pengirimannya, prosesnya bla 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 gitu kan. Tapi bentar lagi dari minggu lalu kita udah mulai ngomongin kan pemerintah soal new normal. Kita akan menuju ke new normal. Dan bentar lagi berarti bisnis akan mulai dibuka, semua akan dibuka, kita bakal dengan kebiasaan yang baru katanya. Kalau menurut pandangan lu gimana? Kalian deh berdua, terus Tasya dulu deh, habis itu Jacqueline. Kan kalau misalnya new normal itu kan patokannya kan indikator mutlaknya salah satu itu R0
nol ya. Jadi kayak Turnout. buat ngelihat replikasi ataupun daya virus itu bisa menularkan. Nah, itu kan dibilangnya di bawah 1. Tapi kan kalau Indonesia in general kan katanya masih berada di 1,5 sampai 2,5 lah. Jadi kan itu bisa didefinisikan sebagai virus ini itu kalau misalnya orangnya sakit bisa menularkan 2 sampai 3 orang lainnya. Nah, artinya kalau misalnya di bawah 1 kan diharapkan 1 atau tidak sama sekali menularkan. Nah, tapi menurutku sih masih sulit ya untuk itu bisa tercapai. Cuma kan dibilang katanya DKI Jakarta sih udah di bawah 1. Yang dimana aku nggak yakin ya itu udah di bawah 1. Karena gitu. kayak menurutku sih belum semuanya ngetes dan juga mengikuti peraturan yang ada ya. Soalnya kayak masih banyak orang kemana-mana nggak pakai masker lah, atau masih kerumunan ya, kayak ojek-ojek online sering banget aku ngeliat kerumunan gitu loh, kayak ngerumpi di pinggir jalan bareng gitu-gitu. Cuman Dan ya orang-orang juga udah mulai banyak yang keluar tahu, Tas. Iya betul. Orang-orang udah banyak yang nongkrong. Iya, apalagi kayak misalnya kan kadang aku supermarket kan, tapi kayak ya jarang. Itu tuh rame banget, kayak ada ya bingung sih, itu emang lagi belanja bulanan atau gimana, tapi antri gitu kayak Antriannya nggak pakai aturan 1 meter itu ya? Iya, jadi kayak menurutku ini emang udah menerapkan new normal sih dari lama. Malah kayaknya nggak ada PSBB gak sih? Iya. Berasa. Ada deh. Kayak duduk masih sebelahan kan, padahal kan mestinya yang seling-seling itu kan kalau duduk di mobil. Iya. Kayak masih. Jadi menurut kalau misalnya, apa? Gimana, Jack? Jadi mau nanya sih, jadi sebenarnya kayak batasan apa sih yang bisa dikategorikan kalau itu normal semua gitu? Normal kembali itu berarti dari yang indikator tadi ya, yang kamu jelasin. Ya, itu kan indikator mutlaknya, tapi kan mesti lihat lagi apakah misalnya daerah tersebut pelayanan kesehatannya memadai, lalu juga tingkat penyebarannya gimana sih di tengah-tengah RT RW-nya gitu loh. Maksudnya kayak emang kalau masih tinggi kan nggak mungkin artinya kita bisa terapin kayak gitu sih. Lalu juga ya dari kesiapan masyarakatnya itu sendiri menghadapi fase baru ini udah siap belum kayak gitu. Jadi kalau menurut lu sebenarnya kita belum siap? Belum sih kalau menurut aku ya. Soalnya maksudnya kan kasarnya ya, kalau aku ngeliat sekarang tuh udah kayak new normal, menurutku orang udah keluar. Orang udah ke mall, udah jalan-jalan gitu loh. Jadi kayak, ya, tapi peningkatan terus terjadi. Gimana kalau ini benar-benar disahin, dibuka, dibolehin gitu, kayak. Bener sih. Kayak, ya kan emang mungkin fase lagi, kayak ekonominya mau ditingkatkan, tapi maksudnya ya sama aja ekonominya ditingkatkan, tapi kalau masyarakatnya nggak sadar akan kesehatannya, ya tetap jomplang lagi gitu loh, kayak ningkatin ekonomi, tapi kesehatannya turun lagi, ya udah jadi kayak stagnan gitu loh. Lagi nanti. Iya, jadi kan kita mau berusaha menurunkan kurva itu. Nah, misalnya kita masuk fase normal kan kasarnya kayak ya udah plateau gitu loh, stagnan, tapi kapan turunnya artinya gitu. Sama aja kan, jadi kayak memperpanjang. Tapi gue penasaran deh, lu ngerti nggak cara proses testing? Misalnya testing swab untuk COVID. Misalkan prosesnya lu kirim ke semua ke lab kan? Iya. Ke laboratorium yang ditunjuk pemerintah itu kan? Kayak Ikman gitu-gitu kan? Iya, betul. Prosesnya berarti berapa lama saat ini, sekarang? Kalau saat ini kan ada beberapa laboratorium ya yang ditunjuk. Nah, terus itu juga sebenarnya ada beberapa harga juga. Jadi kayak misalnya. Maksudnya harga apa tuh? Beda-beda. Jadi kalau misalnya kayak JNE reguler, JNE yes gitu kan. Jadi kayak tergantung mau bayar lebih, hasil cepet gitu. Bayar murah, ya beberapa hari gitu hasilnya. Tapi hasil sebenarnya kalau misalnya ngirim ke sana dan diproses, itu sebenarnya proses untuk dia mendapatkan hasil dari laboratorium itu nggak berapa lama? Ada info dari siapa gitu? Jujur kurang tahu ya untuk berapa lamanya. Tapi kan itu kan main dari replikasi dari si virus itu sendiri. Jadi butuh takes time sih. Cuman maksudnya ya nggak akan berhari-hari. Cuman ya itu lagi emang kayak mau cepet, mau lambat, mau murah, mau mahal gitu bayarnya. Sebenarnya ya emang itu sih, maksudnya gue juga agak gregetan soalnya itu. Kenapa buru-buru banget gitu untuk diterapkan kayak gitu, padahal kita menurut gue juga belum siap. Karena testing juga kan, maksud gue ya pemerintah, si Jokowi udah sempat ngomong kan, dia aim untuk per hari 10.000 testing. Sekarang aja belum tiap hari 10.000 testing.
untuk di seluruh Indonesia, tapi udah mau dibuka gitu maksud gue, belum saatnya kan? Iya. Setuju Kita sih. belum melakukan testing segitu propernya gitu untuk menemukan sebenarnya kita tuh berapa banyak gitu. Menurut lu gimana, Jack? Sama juga? Sama sih. Tadi gue iseng nih. Kalau menurut gue juga kayak belum siap kan. Terus gue iseng, tadi gue bikin polling di IG. Kayak gue pengen tahu orang-orang tuh udah, menurut mereka udah siap belum sih new normal. Terus kayak 90%-an bilang belum sih emang. Karena ya balik lagi, sekarang aja yang diterapkan PSBB aja kayak masih ada kafe yang buka gitu. Dan boleh dine in loh, bukan take away doang gitu. Terus kayak orang-orang juga nggak semua pakai masker kan, simpelnya. Terus kayak iya gitu sih, kayak sekarang orang-orang belum, maksudnya sekarang udah diginiin aja tuh belum ini gitu loh. Udah belum apa sih namanya? Belum sadar ya, makanya apalagi new normal kayak ini sih, susah sih. Belum siap sih. Terus misalnya nih, nanti dilakuin new normal. Iya. Udah dilakuin new normal, gimana kalian? Akan tetap keluar, akan ikutin misalnya jadi nongkrong lagi, atau makan di luar lagi, atau masih di rumah aja? Gue enggak sih, kayak gue tetap mostly di rumah aja, kecuali emang benar-benar urgent. Ya kayak sekarang sih sebenarnya masih kayak jalanin kayak sekarang aja gitu. Lu gimana, Tes? Kalau aku, ya sejauh ini kan emang di rumah ya, kalau emang dipanggil untuk jadi relawan baru keluar gitu. Tapi maksudnya untuk internship. Nongkrong misalnya ntar new normal kan udah mulai buka kan, berarti kafe-kafe, restoran bla bla bla. Berarti kan udah bisa kita ngumpul kan sebenarnya, maksimal 5 orang atau dikit lah, atau jauh-jauhan atau gimana? Ya cuman kan maksudnya kan ya kita pasti sebagai tenaga medis ngerti lah seberapa harus berjuang gitu. Jadi pasti kayak ya kalau sadar dan waras ya nggak perlu sih menurutku, kayak ya buat apa ketemu tapi jauh-jauhan atau kayak ya nggak sih, mendingan Zoom ya, nyusahin diri sendiri gitu kan. Lo ada himbauan nggak untuk masyarakat, untuk orang-orang nih yang nonton misalnya, buat ke depan nih new normal, apa yang mesti dilakuin atau gimana? Ya kalau dari new normal itu sendiri kan pokoknya hal-hal yang biasa kita lakukan tapi dengan penerapan selama pandemi ini gitulah ya, kayak PSBB. Jadi ya pasti tetap sama aja sih pencegahannya, pakai masker kemanapun, ganti juga maskernya atau dicuci, terus juga jangan lupa cuci tangan mau pegang atau habis ngapain cuci tangan pakai air mengalir kalau ada, terus juga bisa pakai hand rub kalau disediain hand rub. Terus juga tetap ya social distancing lah ya, minimal 1 meter. Padahal kata WHO aja tuh 1 meter tuh nggak cukup. Cuman ya at least kan kita ikutin minimalnya kan. Jadi ya udah minimal 1 meter. Terus ya juga jangan berkerumun kayak gitu sih. Terus ya lebih jaga kesehatan aja sih. Maksudnya kayak emang kalau ada gejala coba dicek, coba dipantau dulu perkembangannya apakah memburuk atau tidak kayak gitu. Ini dia stuck ya kayak. Oh enggak. Hai, udah balik kan? Nah, udah balik. Tadi stuck tuh gue. First media ketek emang. Mati lagi deh. Jadi gue gak dengar apa-apa tadi. Apa? Gue gak dengar apa-apa tadi. Ya nanti bisa direkap. Cuma ya bingung sih kalau misalnya emang pemerintah udah terapin untuk new normal, kayak siap nggak siap harus siap gitu kan, harus dijalanin. Cuma yang penting dari kita sendiri tetap ya jaga diri lah gitu. Ya intinya kita sih sebenarnya kan sebenarnya. Intinya balik lagi kita kan. Perorangan kan kalau kayak gini. Kalau lo berani dan nekat ya silahkan. Ntar paling kalau misalnya kena ya ke rumah sakit. Isolasi sendirian. Iya. Sebenarnya takut ada gelombang kedua gitu nggak sih jadinya? Kayak ini sama gitu. Kayak ada yang komen nih. Sebenarnya kalau new normal jujur takut ada gelombang kedua kayak di Korea. Kayak di Korea. Lagi Marcella. Dia bilang gitu juga. Takut. Padahal udah ada beberapa kan negara yang udah mulai buka dan akhirnya ada second wave gitu. Ya. Semoga cuma serem-serem sedap ya, tapi sebenarnya ada. Tapi untuk
andai kata semuanya ngikutin aturan ya, mungkin sebenarnya bisa jalan ya new normal. Kalau semuanya ikutin aturan, maksud gue. Ikutin yang benar-benar jaga jarak, lu jaga dan nggak nonton konser gitu. Ya gitu-gitu. Mungkin bisa kali, dan bisnis bisa jalan, cuman nggak tahu deh. Ya, seram sekali ya. BTW, untuk si Care to Share, ini masih berjalan berarti ya? Masih berjalan banget. Kita masih perjalanan masih sangat panjang. Yang donasi yang terkumpul juga masih setengah lah dari target kita gitu, setengah lebih. Targetnya apa ya, Jack? 150 juta apa? Iya, 150 juta itu dalam duit ya. Kalau dalam boxnya itu kita mau kumpulin 250 box. Sekarang udah berapa targetnya? Sekarang yang terkirim udah 80, yang udah lagi dibikin bentar lagi jadi itu 40 box. Jadi 120 lah. Untuk uangnya? Donasinya? Untuk uangnya sekarang 85 jutaan. Kalau ada orang mau bantu gimana caranya? Kalau orang mau bantu tinggal transfer aja sih ke rekening yang ada di komen ya. di comment section di pin. Langsung transfer aja gitu. Berapapun. Nggak perlu pakai tanda-tanda atau apapun apa? Berapapun. Apa ada minimum? Itu nggak ada minimum. Pokoknya seberapapun itu tuh berarti, serius. Bener berarti banget. Oke, dan coba dong jelasin juga dong gimana supaya orang-orang nih yang mau misalnya ada mau donasi jadi lebih yakin gitu soal kalau Care to Share tuh beneran mau bantu, bukannya main atau gimana, bukan bisnis. Ya. Iya, jadi ya itu selama ini sih cara kita yang paling penting itu kita selalu jaga transparansi sih. Jadi kita selalu update dananya, terus kita update pengeluarannya sedetail mungkin, even kayak biaya administrasi bank juga kita tulis di situ, kita jabarin semua. Jadi orang yang lihat juga jelas itu sih dari transparansinya. Terus kayak masalah pengiriman kali kan ini barangnya cukup fragile ya, intubation box kan bentuknya dari bahannya dari akrilik. Itu kita selalu pakai kayu. Dan so far sih aman semuanya gitu. Belum ada yang maksudnya sayang kan kalau nyampe terus rusak gitu. Jadi kita benar-benar pakai kayu triplek yang anti goncangan lah gitu. Oke. Terus ya, itu aja sih. Yang penting donasinya tersampaikan. Iya, yang penting sampai dengan selamat. Dan semua pengeluaran kita tulis semua, kita publish. Oke. Tas, ada pesan-pesan sedikit untuk apa gitu ke depan, ada tambahan? Untuk new normal sih kayaknya ini soalnya lagi ini banget kan. Gimana menghadapinya. Masyarakat emang pengen keluar tapi juga pengen pandemi ini berakhir, ya tetap terapin PSBB, jaga kesehatan ya, cuci tangan lah, masker, jaga jarak, seperti itu sih. Pokoknya sebenarnya kayak tinggal kesadaran diri sendiri sih, kayak emang kalau lu mau berakhir ya harus dari diri lu sendiri semuanya. Kayak jangan mengharapkan orang lain bisa pakai masker kalau dari lu sendiri aja belum mulai gitu. Kayak misalnya kesel ngeliat orang keluar-keluar, ya kalau lu sendiri juga keluar ya nggak bisa gitu loh. Maksudnya kayak we're working this together gitu. Yang penting kita mesti tetap bareng-bareng ya. Maksudnya kalau untuk ngatasin ini nggak bisa cuma satu orang, nggak bisa juga cuma dokter doang, nggak bisa cuma pemerintah doang, tapi kita masih benar-benar semuanya masih bareng-bareng gitu, karena ini untuk ngatasin ini semua perorangan kan sebenarnya. Untuk lu menghentikan penyebaran, perorangan. Dan untuk nurunin earnout tadi, ya kita caranya ya kita supaya nggak nyebarin ya kita di rumah aja gitu. Atau kita menjaga diri gitu kan. Jack, untuk Care to Share ada pesan atau ajakan untuk orang-orang? Pesan atau ajakan buat bantu atau gimana? Pesannya sih ya, mumpung kita kalau dengar cerita dokter tuh jujur kayak ini banget sih, terenyuh gitu. Dan sedangkan kita kan masih dibilang masih kayak diberkati banget lah, kita bisa di rumah sehat-sehat. Nah selagi kita masih kondisi sehat dan kita bisa bantu, kayak ayolah kita bantu gitu. Nggak peduli amount-nya, yang penting niatnya dulu sih gitu. Kayak sebantuan tuh nggak ada bantuan yang paling nggak ada bantuan tuh yang kecil gitu loh. Semua bantuan tuh berarti menurut aku gitu. Jadi ayo kita bantu, sama-sama bantu biar para medisnya tetap terlindungi, dan semoga biar
kalau mereka terlindungi juga, mereka sehat juga, terus ini semua cepat berakhir lah. Gitu. Saling membantu lah, intinya benar kata lu tadi. Oke, berarti gue rekap ya. Berarti tadi intinya dari semua ini kita harus jaga kesehatan sendiri juga dulu, yaitu jaga jarak, jaga kebersihan, atur kita mau keluar tuh kalau penting aja dan lain-lain. Tapi juga jangan sampai kita terlalu egois sampai mikirin diri kita doang gitu. Kita juga ya juga bantu. Kalau lu bisa membantu, silahkan membantu. Kalau misalnya lu nggak bisa membantu di uang, ya silahkan membantu dengan di rumah aja, gitu ya. Oke deh. Ya, kita udah jam 3 sekarang. Jadi kita udah ngobrol 1 jam. Ngobrolin soal corona dan gini-gini, dan kita akan lanjutin lagi nanti kalau misalnya ada kesempatan lain sama kalian-kalian ini. Thank you banget ya, Anastasia Fodianto, dokter. Thank you banget, Tasya, udah mau sharing segala macam, menarik banget semuanya. Jadi kayak makin buka pandangan dan makin respect jauh sih sama dokter, serius. Kayak sebisa mungkin pengen bantu untuk kalian semua berperang gitu. Dan lu menjadi relawan tuh berarti ya lu ya menunjukkan, maksudnya kalau masih ada dokter yang bener gitu. Masih ada dokter yang passion gitu maksud gue. Bener sih itu juga respect banget. Ya udah, salam buat keluarga, Tas, dokter-dokter lainnya di keluarga lu supaya sehat-sehat. Lu juga stay safe, Jacqueline juga stay safe, stay healthy. Kita ketemu lagi ya nanti next. Thank you ya semua ya. Thank you semuanya. Cap Laki 3, bukan buat tenggorokan, tapi buat hati dan pikiran. Muah.